Ya. Huruf mati sebelumnya ke huruf mati Pak. Itu sudahnya dua dalam kiroah imam Ashim riwayat Hafs hanya ada satu yaitu pada Quran surat Al-Baqarah ayat 11 yaitu ya ayyuhalladzina amanu yas'alqawmu min qawmihi hatta tasayyana man yakunu khayra minhum wa la tisa'u min Ayyakuna khairam minhun bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Lanjut Jidan. Dimakan atau dibasarkan pada kata-kata tertentu seperti berjawab dibaca qasar atau sebaliknya. Hukum menurut bahasa memanjangkan, menurut istilah memanjangkan suara huruf mat. Alif ya, wawu, mat asli, atau satu mat topidi, dua mat topidi harfi, tiga mat iwal, empat mat tamkin, lima mat badal, enam mat sila, kasiro, tujuh mat wajib munfasil, delapan mat jais munfasil, mat fari, sembilan mat silah tawilah ya. Tawilah 10 mat alif disukun, 11 mat layin, 12 mat lazim mukhaffaf kilmi, 13 mat lazim mustaqil kilmi, 14 mat lazim mukhaffaf harfi, 15 mat lazim mustaqil harfi, 16 mat harfi. Oke, cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi nikmatihi ikhwana. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Kita masuk pada materi tashil. Dari kemarin sudah kita bahas tentang istilah imalah, kemudian ismam, dari bagian hukum bacaan gharib. Gharib itu hal-hal yang tidak biasa, asing, yang mestinya ro kemudian dibaca re, yang kemudian misalnya la ta'manna tapi harus dibaca la ta'manna dengan mancung, dan itulah bacaan ismam. Nah, sekarang kita masuk pada materi tashil.
Tashil itu bacaan yang lunak, jadi terlalu ringan. Karena istilah lunak maka tidak begitu jelas harokat yang semestinya harus dibaca, akan tetapi karena lunak maka harus tidak sesuai aslinya. Di situ ada contoh a'jamiyu. Karena ini terkena bacaan tasghil, maka antara hamzah dan hamzah ini yang kedua harus dihakkan. Tidak boleh dibaca hamzah, akan tetapi separuh hamzah separuh hak, sehingga bunyinya a'jamiyu. Ini bacaan tashil. Mestinya a'jamiyu, tapi karena kena tashil bacaannya harus dilunakkan, maka menjadi a'jamiyu. Gimana? Paham ya? A'jamiyu. Alasannya apa? Ya. Alasannya apa? Karena ada hamzah dan alif itu dalam satu kalimat, sehingga terkena bacaan tashil. Di situ dijelaskan, coba dilihat cara membacanya di tengah-tengah antara hamzah dan huruf ha, sehingga lafaz yang keluar seperti hamzah dan tidak juga seperti ha. Akan tetapi lafaz yang keluar di tengah-tengah kedua huruf samar-samar, seperti contoh dalam Quran surat Fussilat, a'jamiyyu wa arabi, ya, a'jamiyyu wa arabi. Dan insyaallah adanya memang seperti ini. Nanti kalian bisa surat An-Nahl, ya, surat Nahl tepatnya pada ayat a'jamiyyu wa arabi. Maaf, pada surat Fussilat, ya, surat Fussilat ayat yang ke-44, a'jamiyyu wa arabi. Oke. Lanjut ke bagian naql, atau ada yang disebut istilah bacaan naql. Ismam atau naql berasal dari lafaz naqala yang kulu naqlun, ya, yang artinya memindah. Karena bahasa memindah, maka satu huruf harus dipindahkan ke huruf yang lain. Memindahkan harokat hamzah ke huruf yang mati sebelumnya, dan setelah itu hamzahnya dibuang, ya, hamzahnya dibuang. Dalam qiraah Imam Asim riwayat Hafiz hanya ada satu ayat, yaitu pada surat Al-Hujurat ayat yang ke-11. Ini bacaan naql, memindahkan bacaan satu huruf ke huruf sebelumnya. Contoh yang paling konkret di sini bi'sal ismu. Bi'sal ismu. Coba ini perhatikan, ada dua huruf yang sama, bi'sa alif dan hamzah, ya. Al ismu itu ada hamzah, ada alif. Kemudian alifnya dimasukkan, dipindahkan karena ada kesamaan, sehingga dimasukkan atau dipindahkan ke huruf sebelumnya. Caranya membaca yang benar bukan bi'sa ismu, bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismu, ya, bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ya ayyuhalladzina amanu
La yaskhar qaumun min qaumin asa. Coba Pak D. Qaumum min qaumin, bacaan apa? Qaumum min qaumin, bacaan? Tuh. Di situ ada tanwin bertemu mim. Yang harusnya dipakai menjadi qaumum. Tanwin bertemu mim. Ya, cepat. Apa kan? Yusuf, bacaan apa Yusuf? Tanwin bertemu mim. Saman buka di situ gak ketemu. Oh, ini pelajaran sudah lewat kok. Di kelas 1 atau kelas 2. Saman kan sudah kelas 3. Al-Qismus Tsalis. Belum ketemu? Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa. Kalau qaumin asa apa? Bacaan apa? Tanwin bertemu ain. Insyaallah. Tanwin bertemu ain. Apa sih? Idhar. Tanwin bertemu ain, bacaan idhar. Ada berapa hurufnya idhar? Ada 6. Satu diantaranya ain. Kalau qaumum min qaumin, idgham bi gunnah, karena ada tanwin bertemu bertemu mim, dan mim itu adalah bagian huruf idgham bi gunnah. Asa an yakunu khairan minhun wala nisa'um min nisa. Tanwin bertemu nun, bacaan apa? Wala nisa'um min nisa asa ayyakunna khairan minhun. Ya nun. Kalau ada nun bertasdid bacaan apa? Nun bertasdid bacaan apa? Asa ayyakunna khairan minhun. Nun bertasdid bacaan? Cepat Yusuf terjawab dulu. Yusuf kata Ustaz jawab dulu. Bacaan apa Sob? Itu kan bihuna. Non bertasdid kok itu kan bihuna. Non bertasdid. Bukan tanwin atau mim mati atau non mati, tapi memang non bertasdid. Bacaan apa? Wa ghunnatun qad aujabu ha abada fil mimi wan nuni idza ma suddida. Apa so? Bacaan idgham mimi, ana idgham mimi berarti. Iki ngarang to amu-amuan. Gun bacaan gunnah, dan gunnah itu ada 2 hurufnya, 1 nun 2 mim. Sekarang diwacakno nadzamil. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wan nuni idza ma suddida wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, ini permasalahannya bi'salismul. Jangan dibaca bi'sal ismu, tapi harus dibaca
bi'sal ismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub fa ulaika humud dhalimun. Ada dua huruf yang sama kemudian dipindahkan kepada huruf sebelumnya, karena faktor kesamaannya itulah akhirnya dinamakan bacaan naql. Ya, naql itu bahasa Arab, cara dijawabno ya. Cara dijawabno landian naql kuwi ngaleh, pindah. Geser kok geger. Ngaleh, pindah, geser apa mana? Apa mana? Minggat. Nek minggat ya ora. Mindah, ngaleh, geger, geser. Ya, mere padha minggat. Ya, sudah itulah pindah tempat. Ini bacaan naql. Oke, kita lanjut ke halaman mad dan qasr. Kemarin sudah saya beri sedikit gambaran tentang hukum mad dan hukum qasr. Kalau mad itu panjang, kebalikan panjang adalah pendek. Dalam bahasa Arab pendek itu namanya qasr. Bukan qasr ya, qasr. Mad itu panjang, qasr itu pendek. Kapan kita harus membaca Quran panjang dan kapan kita harus membaca Al-Quran secara pendek? Tentunya ketika ada beberapa kaidah ya, atau kriteria yang sesuai dengan ilmu tajwid. Di sini dijelaskan ketika ada 3 huruf di Al-Quran sesuai kriteria maka wajib dibaca panjang. 1 alif, 2 ya, kemudian 3 wawu. Alif, wawu, ya. Saya ulangi, alif, wawu, ya. Kriterianya adalah alif jatuh setelah fathah, ya jatuh setelah kasroh, wawu jatuh setelah dhamma. Dan di sini sudah lengkap contoh-contohnya. Ya, di sini sudah lengkap, ada mad tabi'i ya. Apa mad tabi'i? Di situ ada alif jatuh setelah fathah. Wa mahum. Ini namanya mad tabi'i. Ada alif jatuh setelah fathah, tepatnya pada huruf mim. Wa ma. Ya. Enggak boleh dibaca wa mahum. Coba bacaan apa ini? Wa mahum. Kok wa mahum? Wa malahum, wa mahum. Seperti itu. Kemudian ada bacaan mad tabi'i harfi. Apa mad tabi'i harfi itu? Huruf mad atau bacaan mad yang ada pada permulaan surat Al-Quran, seperti Toha ma anzalnal Qur'ana litas surat Toha itu yang menggambarkan awal mulanya. Salah satu ya di situ ada menggambarkan kisah salah satu sahabat yang dulunya belum Islam, kemudian Islam, namanya Umar bin Khattab, yang pada saat itu membunuh saudara kandungnya sendiri pada saat beliau membaca Al-Quran. Karena dalam kondisi mabuk, setelah pulang ke rumah, di dalam rumah ada adik yang membaca Quran. Umar pada saat itu kurang nyaman mendengarkannya. Akhirnya entah apa yang terjadi, adik itu dibunuh. Nah, anehnya setelah dibunuh, ini kepala yang sudah lepas dari lehernya masih bisa mengumandangkan ayat suci Al-Quran. Gawok. Umpama
Pak Di ngerti keadaan kaya ngono mesti semaput. Ana wong mlaku ndase tok terus karo maca Quran wis gak kebayang. Damar kira-kira wis mloya mlayu. Kok enek ndas mlaku. Ya, enek ndas tok mlaku. Walaupun dalam kondisi era zaman yang seperti sekarang, kalau kejadian itu betul-betul terjadi, kita pasti takut. Sopo sing gak wedi? Ya. Apa maneh Zidane nok kamar dhewe, gak enek wong, gak enek koncone, moro-moro ana ndas mlaku. Ndase wong lho. Awake ra ketok, ndas tok. Lah terus muni ngene. Zidane, kowe menete mati. Oh, langsung ya toh wis mloya mlayu. Yusuf jare sing sakti ketemu kejadian ngono wedi. Mergo wong ku ya duwe wae sak sakti-saktine wong tetep duwe wedi. Landas tok mlaku. Pemane potongan kaya Pak D niku ya menang mlayune tok. Semane kepethuk ndase wong. Ya to. Ndas wedhus ku lho, ndas wedhus mlaku tanpa ana wedhuse wis wedi. Nah, kejadian seperti ini kalau di luar Jawa saya pernah dengar info sering terjadi di tengah-tengah hutan, ya to? Di tengah-tengah hutan belantara. Mereka yang ada di luar Jawa sana, yang ada di dalam hutan itu sering mengalami kejadian seperti itu. Ya bukan mitos, ini memang betul-betul kejadian nyata. Nah, kalau kurang percaya, coba buktikan. Jangankan ke luar Jawa yang terlalu jauh ya. Misalnya saja Pak D itu nanti malam jam 1, jam 12 datang ke makam Landian itu aja loh, gak usah jauh-jauh, jam 12 jam, kemudian duduk tenang di situ, kira-kira juga akan ada sesuatu yang terjadi. Bang pernah kok itu kejadian, walaupun tidak sungguhan ya, ada latihan dari perguruan silat, waktu sah-sahan itu, ya, waktu terakhir mau sah-sahan, apa yang terjadi? Ono koncone iku belajar medeni koncone. Dikira hantu kan. Nah, dikira hantu jam 12 malam ke atas dari sungai sebelah barat itu keluar wong rukoan tok. Oh, soko. Lah sing latihan jurus terakhir iki mang wing sing sah-sahan jerone makam iku maca donga mulai alif sampai ya diwaca kabeh. Kok ora wedi? Ya toh? Sing jenenge wong rukoan bengi mang kan kaya ketok putih. Iku diwacakno ayat apa gak mere. Anjene koncone. Ya toh? Anjene koncone ayat kursi menter. Ya toh? Ngetokno jurus yo menter, digendam tenaga dalam yo menter. Lah masa akhir apa? Melayu. Lah bareng mlayu diguyu karo sing medeni ki mang. Ngono kok jarene pelatihan jurus terakhir. Ya ta? Ape telasan golek sabuk roh ngono wae ploya melayu. Masyaallah. Lah ini loh. Ini kejadian nyata bukan mengada-ngada, sempat terjadi di Landian tuh. Model-model kayak begitu. Lah nek padha-padha ngono, lha opo to sasahan kok atik digawe model sing serem ya ta? Sing biasa-biasa saja. Biasa-biasa saja. Pak D yang ngono wis ape telasan, ape ini terakhir. Wis gak usah sing model-model serem lah, biasa-biasa saja. Kok atik kon mangan lombok 1 kilo, iki cek opo? Misalnya, oh sesuk telasan kudu mangan lombok 1 kilo. Walah. Ususnya yang metet tenan kok. Ususnya metet. Enggak usah yang aneh-aneh begitu. Dan itu kisah
dari Sayyidina Umar bin Khattab. Sehingga ini tidak menutup kemungkinan ya, kalau kita berbicara Al-Quran, kita berbicara Islam, mengolok-olok orang lain itu nggak boleh ya. Kenapa? Asa ayyakuna khairam minhu. Kadang-kadang orang yang kita olok-olok itu lebih baik daripada kita di sisi Allah. Kadang-kadang Yusuf memandang sebelah mata ke Ivan misalnya, dianggap lebih baik saya daripada Ivan. Padahal ya, di sisi Allah kita belum tahu siapa yang lebih baik. Nah, jangan seperti itu. Memandang rendah orang lain itu nggak boleh. Apalagi mengolok-olok orang lain. Kenapa? Karena yang ditakutkan jangan-jangan orang yang diolok-olok itu lebih dekat dengan Allah. Nah, ketika kita mendolimi orang yang dekat dengan Allah, maka azab Allah akan cepat turun. Ini yang paling bahaya dan mengerikan. Sampeyan ngolok-olokno kancane ya toh. Tapi kancane ku apik akhlake, apik karo Gusti Allah. Terus sampean dolimi, sampean lok-lokno. Sampean titeni, orang yang akhlaknya seperti itu, enggak lama akan dibalas oleh Allah. Ya. Bocah kok gero, ora tau bener, padahal bocah iki jujur. Tapi fitnah tukang goro. Apa yang terjadi? Ya sing ngelokno ku mang. Sing dadi fitnah, menyebar hoak kemana-mana. Lah orang penyebar hoak itu sekarang lebih luas dan lebih leluasa terbuka, luwih gampang. Kenapa? Karena media sudah ada di depan mata. HP negoro lewat HP ya iso, lewat WA iso, lewat iso, liwat IG ya iso. Wes liwat opo ae untuk saat-saat ini. Makanya jangan sekali-kali kita punya hati memandang rendah orang lain. Kalau punya hal-hal seperti itu, hilangkan. Apalagi seorang pelajar, seorang santri itu akan rawan sekali terkena penyakit ujub. Ujub itu apa? Ujub itu merasa paling pintar, merasa paling benar, merasa paling hebat daripada orang lain. Ngono isek pinter aku lah iki lho. Isek pinter aku niki lho sing gak oleh. Ini penyakit ujub. Penyakit untuk semua kalangan santri khususnya. Wong-wong sing duwe ilmu, ku rata-rata nek gak waspada akan terkena penyakit ujub. Lah ujub itu sebanding dengan takabur. Takabur itu sombong. Nah, ya aja madakno kancane ya, aja madakno kancane. Wis pokoke awake dhewe-dhewe. Allah menegaskan dalam Al-Qur'an, innallaha la yuhibbul mutakabbirin. Allah tidak suka dengan orang-orang yang sombong. Satu-satunya orang yang paling sombong di muka bumi adalah Fir'aun. Sempat mengaku sebagai Tuhan. Nah, ini loh. Mane aja dadi wong kaya Fir'aun. Hati-hati ya, jadi ujub ini dihati-hati, jangan sampai ada pada diri kita. Mbah sampean besok dadi wong sukses, mbah besok dadi orang kaya raya, ya, pejabat, orang alim, dadi kiai, ya toh, cek dadi opo ae. Usahakan jangan punya rasa ujub, merasa paling pinter. Nah ini sok-sokan pinter dewi, sok-sokan hebat dewi, sok-sokan alim dewi.
ya toh. Wong liya dianggap kecil, inilah penyakit ujub. Sama titeni, wong nek kena penyakit ujub akan menjadi musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini kalau menimpa orang yang disayang Allah, orang yang dicintai Allah, maka azabnya tidak akan lama lagi. Cik dadi apa wae. Enek kiai ku jenenge Kiai Barseso, ya toh? Kiai Barseso ku alim, santrine ewon. Ya toh? Iso ngayang nang dhuwur. Iso miber saking saktine wong iku mati dalam keadaan elek. Mergo rumangsa sombong. Ya, ujub. Kemudian tidak bisa menahan godaan daripada iblis. Lho padahal wong alim. Mane hati-hati ya. Hati-hati aja sampai duwe sifat ujub. Senajan pinter tenanan ya. Pinter tenanan, kepandaian itu dijaga. Jangan sampai muncul yang namanya takabur. Hati-hati ya. Hati kita itu sombong. Lah biasanya orang yang sombong itu akan tercermin dari ucapan. Wong ku nek sombong, ucapane ketara, omongane iku lho ketok. Ya walaupun sekarang itu ada metode-metode, wah nek gak sombong kok aku rasa ngene. Ya itu kan metode. Tapi di dalam hati kita kalau masih ada rasa takabur, sombong, siapapun dan apapun medianya, tetap itu namanya sombong. Makanya hati-hati. Toha ma anzalnal Qur'ana tasqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Ini bacaan mat tabi'i harfi. Jadi mat tabi'i yang ada di permulaan surat Al-Qur'an dan menjadi awal surat. Kemudian ada mat iwad, contohnya basiro yang harusnya dibaca basiron, tapi karena menjadi mat iwad akhirnya dibaca basiro atau basir. Nah, ada mat tamkin ya, ada mat tamkin. Apa itu? Mat yang bertemu dengan huruf yang sama. Hoyitum, ya ketemu ya, tapi yang awal hidup, yang akhir mati. Itu namanya mat tamkin. Jadi ya jatuh setelah kasroh, tapi ketemu ya mati ketemu ya. Ini mat tamkin. Hoyitum, idza huyyitum. Kemudian ita izzaka itu bacaan mad badal. Kenapa? Ada alif bertemu dengan hamzah. Kalau seandainya dibaca ita boleh, tapi ini dibaca ita enggak boleh. Harus ada ita, ada hamzahnya. Lo enggak apa-apa. Ita itu artinya memberi. Oh, ita itu artinya memberi. Jadi misalnya utuz zakat, ita zakat, memberikan zakat. Itu mat badal. Kemudian nomor 6 ada mat silah qasirah, yang harusnya mat itu dibaca panjang, tapi ini diberlakukan mat dibaca pendek. Mat qasirah. Innahu kana yang harusnya innahu kana. Apa ada di contoh yang lain? Ada. Misalnya di surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun
la a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'budu wala ana nah itu wala ana 'abidum ma harusnya na itu panjang tapi diberlakukan pendek. Kenapa? Karena disebut bacaan matsilah qasirah. Sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Ada, Pak. Ya. Budal apa itu? Lah, kemarin sudah diinfokan ke panitia belum? 7 apa 8? Ya, budale ya. Sadaran mawon, Pak. Ada beras kok satu. Jadi terus nanti saya. Ya, ke Mbah Wahab Hasbullah dulu. Ya. Berangkatnya malam, jadi ya lebih baik pakaiannya itu dilengkapi. Ya pakaian sholat, ya pakaian jaket, ya pelindung dingin itu dibawa semua. Ya, dibawa semua. Yang penting bebas dan sopan. Bebas dan sopan yang penting itu. Ya. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan itu adalah stamina, ya. Stamina itu harus fit. Stamina harus sehat. Caranya gimana? Ya makan secukupnya, istirahat secukupnya, jangan terlalu bergadang. Iya. Ya satu kelas ini, ya. Nah, kita masih memastikan siapa-siapa nanti yang didata oleh panitia. Misalnya kita pakai long, ya, pakai long. Lah apa bedanya elep karo long? Nek long itu gede, ya toh. Lah nek elep itu adike long, ya adike long. Kapasitas juga beda. Kapasitas 11 sama kapasitas 21. Ya? Apanya? Oh, bue itu bis. Bapaknya itu dam trek kuwi. Aman juga ya aneh-aneh. Saya kira ini materi kita dan sebagai tambahan nanti untuk halaman 6 ya toh, nomor 6 ada matsilah qasirah sampai 10 itu tolong dikasih penjelasan apa sebabnya. Contoh nomor 6 disebut matsilah qasirah. Ya. Nomor 6 itu loh di dalam kolom itu 6 kemudian 7 mat wajib mutasil. Ulaika kok disebut bacaan mat wajib mutasil itu alasannya apa? Kemudian mat jaiz mungfasil bima unzila kok disebut bacaan mat jaiz mungfasil alasannya apa? Nomor 9 mat silah tawilah contoh bihi azwaja apa sebabnya? Kemudian yang terakhir mat arid lis sukun seperti contoh syai'un alim. Silakan 5 soal itu diselesaikan. Nomor 6 ini lah ya matsilah qasirah. Contohnya innahu kana. Lah ini sampai cari apa sebabnya. Sampai 10 ya. Sampai 10 nanti jawabannya di buku tulis terpisah nomor 6 sampai nomor 10. Boleh lihat referensi yang ada sebelumnya atau buka browsing boleh juga. Yang penting tepat sesuai sasaran. Nomor 6 sampai 10. Ya, halamannya halaman 9. Halaman 9 kolom nomor 6 sampai nomor
Oh, gitu. Sing dimaksud dulu, Pak. Ya, yang dimaksud bacaan dan contohnya ini alasannya apa? Ditulis tak buku tulis. Ya, tulis di buku tulis. Jadi kira tak di Misalnya tadi nomor 1 saya sebutkan wama hum bacaan matobi'i karena ada alif jatuh setelah fathah. Seperti itu. Ya, konkretnya seperti itu contoh. Tapi jangan semua nanti dijawab sama. Karena ada alif setelah jatuh setelah fathah. Karena ada alif jatuh setelah fathah kok kabeh podo. Padahal contohnya tidak sama. Saya kira demikian ya. Sambil mengerjakan subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.